Oke, selamat pagi sahabat Mercury, sahabat YouTube. Selamat pagi, siang, sore, malam saat Anda menonton kembali program ini di YouTube channelnya Mercury, Radio Mercury 96 ya. Dan hari ini kita kembali di perbincangan bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting untuk dialog solusi sumber daya manusia. Seperti biasa dari MSI saya akan pertemukan Anda dengan CEO-nya, ada Ibu Novianing Tiastuti. Selamat pagi Ibu Novi, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas Aldi, sahabat Mercury juga dimanapun berada. Selamat pagi, salam sehat tentunya buat kita semua. Oke, salam sehat selalu juga. Semangat ya Bu ya? Semangat Mas. Semangat, luar biasa. Oke, monggo diperkenalkan tamu kita hari ini siapa Bu Novi? Oke, baik. Setelah mengundang beberapa tamu, kali ini kita ngundang tamunya adalah saya manggilnya Mas aja ya. Iya, Soalnya masih muda, betul. Mas paling seumuran sama saya. Iya, betul. Bu Novi yang paling tua. 12-13 sama Mas Aldi. 12-20. Oke, nama beliau adalah M. Yanuar Andri Siswanto, SPSI, gitu. Jadi dari backgroundnya psikologi, Human Capital Operation Unit Head di PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, gitu ya, atau Tiki JNE. Tiki JNE ya? Tiki JNE. Panggilannya Oke. Mas Andri. Mas Andri, salam sehat, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke, senang bisa ngobrol-ngobrol bareng Anda dan Bu Novi. Dan hari ini karena Mas Andri ada di industri logistik ya. Betul. Sebenarnya topik besar kita adalah meningkatkan kompetensi karyawan, dan kita akan banyak belajar bagaimana kemudian teman-teman di Tiki JNE senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi karyawan mereka di industri logistik. Dan Bu Novi, menarik topik kita hari ini karena lagi-lagi kita mau nggak mau, suka nggak suka, harus terus memperhatikan, dan bahkan bukan hanya memperhatikan tapi meningkatkan kompetensi karyawan kita ya. Betul. Karena itu tantangannya memang apalagi di pasca pandemi seperti sekarang ini ya. Pasca pandemi, dan juga seperti yang beberapa 2 minggu yang lalu yang kita bahas bahwa kita ini sudah masuk ke era society 5.0, terus revolusi industri 4.0 yang kayak gitu kan, di mana penggunaan teknologi itu sudah di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan merubah pola kerja, bahkan bisnis model dari sebuah industri ke bisnis kayak gitu Mas. Nah, dan kita tahu semua juga pada waktu pandemi kemarin, salah satu industri yang sebenarnya bertahan gitu dan mungkin booming ya, saya tidak tahu nanti cerita, itu adalah di logistik, karena ketika kita nggak bisa pergi kemana-mana gitu, justru ini bisnis logistik inilah yang berperan besar mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lain seperti itu. Orang nggak bisa belanja terus belinya online, nah ini pasti pakai logistik. Bahkan yang paling gampang pun misalnya beli makanan dan sebagainya kayak gitu, seperti itu. Dan juga kemarin misalnya pengiriman logistik untuk obat-obatan, terus infus, vaksin, mungkin juga termasuk juga alat-alat kesehatan yang lainnya untuk bantuan COVID waktu itu mestinya juga pakai logistik gitu. Nah, karena dinamikanya cukup besar seperti itu, dan saya yakin juga ketika kemarin juga sama-sama nggak siap dengan pandemi, tapi ketika pandemi bisnis yang sudah dinamis ini, akhirnya saya yakin pasti juga makin dinamis kayak gitu loh Mas Aldi gitu. Dan kita pengen ngerti sih bagaimana mengembangkan kompetensi karyawan di dalamnya sehingga kemudian mereka tetap bisa survive. Meskipun sekarang mungkin pandeminya sudah pergi gitu ya. Alhamdulillah, semoga benar-benar sudah reda. Nah, bisnisnya apakah mungkin juga agak sedikit saya nggak tahu masih tetap ramai atau enggak gitu kan, masih ramai atau enggak, nanti mungkin juga sambil cerita. Nah, bagaimana ini pasti akan ada juga sesuatu yang tetap harus diimprove di pengelolaan SDM-nya gitu Mas. Iya. Nanti saya minta di awal sekali Mas Andri bercerita tentang Tiki JNE, apakah ini memang bagian dari Tiki atau seperti apa, monggo silakan disampaikan untuk memperjelas begitu ya. Dan industri yang marak disebut-sebut oleh Bu Novi begitu. Maraknya industri logistik ini pasti sangat inline dengan maraknya persaingan dalam bisnis logistik ini ya. Betul. Nah, nanti yang kedua cerita bagaimana kemudian persaingan yang terjadi, terutama ketika namanya bisnis itu kan ketika bersaing sangat luar biasa, itu mencari talent juga menjadi
menjadi tantangan gitu kan, saling intip gitu kan. Ojo-ojo nanti diroyok ini atau apa. Tapi cerita dulu tentang Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, Mas Andri. Terima kasih Pak Aldi. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi. Suatu kehormatan nih saya diundang ke sini. Jadi kalau mengenai Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, kita itu kan lebih ke JNE-nya. Sebenarnya kalau Tiki JNE ini satu owner. Pak Aldi. JNE itu ya Jalur Nugraha Eka Kurir tadi itu ya. Jalur Nugraha Eka Kurir, betul. Jadi satu owner. Cuman kalau untuk JNE-nya sendiri memang secara manajemen udah beda gitu dengan Tiki. Gitu. Terpisah, bukan holding ya. Bukan, terpisah ya. Betul-betul terpisah. Jadi kita membawa bendera JNE secara mandiri seperti itu. Jadi kalau JNE sendiri ini berdiri di tahun 1990. Jadi cukup lama ya. Betul. Tahun ini itu kalau dihitung udah mau 32 tahun. Iya. Kita berdiri di November 90 gitu. Jadi tahun ini November besok udah 32 tahun seperti itu. Kalau mengenai di era pandemi ini, mengenai persaingan logistik atau jasa ekspedisi, Pak Aldi, pastinya sangat ketat. Apalagi kalau masa pandemi kemarin itu kan orang berbondong-bondong yang semulanya berbelanja offline gitu kan semulanya, terus berpindah ke online seperti itu. Akhirnya kita dari JNE atau salah satu perusahaan ekspedisi pun merasakan dampak positifnya seperti itu. Ya alhamdulillahnya melejit pesat waktu itu 2020 ya Pak. Kayak gitu. Terus kemudian kalau muncul persaingan semakin terasanya itu di 2021 kemarin. Oh, 2021 sudah mulai ini ya. 2020 itu memang lagi naik-naiknya, terus makin kerasanya persaingan tuh di tahun kemarin malah. Kalau dari sisi logistiknya ya Pak ya. Karena banyak pemain baru masuk banyak juga pemain baru. Kayak Antaraja ya apa? Antaraja gitu. Juga mengusik rasa ingin tahu saya itu adalah memang marak begitu ya ketika pandemi Covid. Bu Novi tadi sempat sebut juga bahwa ketika banyak orang nggak berani melakukan mobilitas, teman-teman dari perusahaan industri logistik ini yang berperan begitu ya. Betul. Tapi sempat nggak kemudian beberapa anak buah ini terpapar begitu? Ada pengalaman begitu atau so far so good kalau? Iya, karena kan mereka yang mobilitasnya luar biasa. Betul. Di saat orang pada bertahan di rumahnya sendiri, bahkan bekerja dari rumah, mereka keliling-keliling terus. Betul. Pastinya Pak, kita nggak menutup kemungkinan seperti itu. Apalagi teman-teman yang kerjanya di lapangan, gitu kan. Teman-teman kurir ini yang sangat luar biasa. Garda terdepan ya. Betul, kita sangat mengapresiasi rekan-rekan kerja kita yang berada di lapangan gitu. Bahkan kalau kita ngomongin terpapar ada beberapa gitu. Nah, cuman kita setelah tapi nggak sempat keteteran ya waktu itu ya? Alhamdulillahnya kita kalau dari sisi SDM selalu mempersiapkan. Kalau bahasanya kita itu kan buffernya Pak, gitu ya. Jadi ada beberapa ketika yang karyawan sakit gitu yang sifatnya nggak hanya 1 hari 2 hari. Ini kita secara umum pun kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu gitu kan. Jadi ketika ada karyawan yang sakit gitu, katakanlah lebih dari 2 sampai 3 hari kita harus mempersiapkan buffernya gitu. Pemain cadangannya gitu ya. Betul. Jadi sebelumnya memang kita harus mempersiapkan itu. Jadi karena eranya kan nggak ketebak gitu ya. Apalagi salah satu tantangan kita Bu Novi gitu kan sebagai praktisi SDM, kita kan juga kalau proses rekrutmen itu pada akhirnya di era pandemi itu nggak bisa begitu bergerak secara luas seperti biasanya gitu. Kalau sebelum pandemi itu kita bisa walk interview, ngundang itu bisa sampai 100-200 orang gitu kan. Tapi kalau untuk masa pandemi kemarin kita bikin strategi, jadi parsial gitu kan. Jadi parsial tiap minggu pasti kita lakukan proses rekrutmen untuk mempersiapkan buffer SDM tersebut. Virtual ya? Kalau untuk rekrutmen di kita khususnya petugas lapangan kita masih mengupayakan offline. Tapi
Parsialnya memang setiap jam itu harus mengundang berapa orang dan jaga jaraknya terbatas betul-betul kita jaga gitu protokol kesehatannya. Ya alhamdulillah kita terdukung di ruangan yang besar kalau di perusahaan kami di cabang Surabaya itu. Jadi so far so good sih. So far so good ya. Iya. Ya, begitu maraknya sampai kemudian perlu apa namanya diistilahkan buffer stock ya untuk karyawan ya, luar biasa ya. Di saat yang lain-lain itu pada kemudian merumahkan dan apa, ternyata teman-teman di industri logistik ini sampai harus menyiapkan buffer stock. Betul. Nah, itu direkrut juga sebagai karyawan tetap atau seperti apa status mereka ini kalau boleh tahu kebijakannya di JNE? Baik, kalau di JNE itu beragam Pak. Beragam. Kita sudah melakukan outsourcing juga. Karena tetap masih pastinya. Jadi untuk kurir-kurir itu kebanyakan outsourcing ya? Kalau untuk kurir sekarang sih lebih ke kemitraan Pak. Kemitraan betul. Kalau yang lagi booming sekarang itu kan sama seperti Gojek gitu kan Pak. Jadi kita sistemnya kemitraan bukan karyawan ya Bu ya nyebutnya kayak gitu. Jadi ada produktivitas yang terbayar lah istilahnya. Ya, sebelum ke Bu Nofisa itu pertanyaan lagi Mas Andri, ada perbedaan signifikan nggak ketika terkait kompetensi ya di industri logistik ini? Karena kan sekarang ini kan perkembangan teknologi dan situasi itu luar biasa cepetnya begitu ya. Betul Pak. Anda di human capital ini ngerasa nggak bahwa sekarang ternyata ngerekrut ini kebutuhannya kompetensinya harus di level ini bukan di level sini lagi gitu kira-kira. Kalau saat ini secara umum kompetensi masih sama. Masih sama ya. Betul. Kurang kalau ada beda pun tidak banyak Pak. Oke. Cuman kita ini kan selaku kantor cabang ya di Surabaya ini. Pusatnya di mana Mas? Pusatnya di Jakarta. Oh Jakarta ya. Nah, Tiki juga Jakarta. Jakarta betul Pak. Ada di Jakarta Barat di Tomang. Jadi kalau untuk mengenai kompetensi yang sudah masuk informasi ke kami itu pastinya selalu ada berbenah lah dari pusat. Maksudnya ada proses-proses pengembangan nantinya. Apakah nanti ada penambahan kompetensi baru untuk setiap posisi yang ada di JNE itu pasti gitu. Oke. Bu Novi tadi sempat disebutkan oleh Mas Andri model-model sistem pegawai yang kemitraan begitu ya. Ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak ketika itu dalam bentuk kemitraan? Artinya kan transfer tentang corporate culture itu ada masalah nggak? Saya yakin meskipun ini kemitraan gitu di awal pasti akan ada proses orientasi gitu ya. Jadi pasti ada orientasi values apa yang diyakini oleh perusahaan termasuk ketentuan-ketentuan gitu. Dan menurut saya ya ini adalah solusi yang win-win gitu untuk perusahaan saat sekarang di situasi seperti saat ini gitu ya. Artinya ketika kita sendiri ini situasinya kita juga nggak bisa nebak gitu kan Mas, akan seberapa lama kondisinya seperti itu, sehingga ketika kemudian ada loading pekerjaan terus kemudian ada sumber daya yang melakukan, nah atas ini kan kemudian ada produktivitas. Nah produktivitas inilah yang kemudian dihargai oleh perusahaan kayak gitu. Dan ini saya juga bicara dari sisi ininya ya sisi manajemen, bahwa ya itu cara yang lebih fleksibel kayak gitu. Ya, lebih fairness ya, lebih fair gitu juga gitu. Dan memang kadang-kala mungkin menganggap bahwa ya orang selalu kepingin jadi karyawan tetap ya, tapi kan memang tidak mudah, situasinya tidak mudah. Nah kalau mereka memang berprestasi tentunya pasti akan ada jalan ke sana kan. Betul, akan seperti itu. Pastinya Bu. Nah, jadi tetap JNE sendiri memikirkan jenjang karir ya Mas Andri ya. Artinya kalau mereka berprestasi dan kebetulan perusahaan sedang membutuhkan kompetensi semacam itu bisa saja mereka direkrut ya. Betul. Dari jalur kemitraan itu. Iya, karena memang situasi kemarin itu pandemi yang paling challenging itu adalah pengadaan atau perencanaan tenaga kerjanya Mas kayak gitu. Jadi itu ngaturnya itu nggak bisa kayak biasanya main prediksi gitu naik berapa persen atau berapa gitu, kita juga nggak bisa. Terus kemudian harus ngekip berapa banyak kayak gitu, itu juga nggak bisa. Itu benar-benar dinamis sekali sesuai dengan kebutuhannya. Dan saya yakin pasti kemarin itu tadi tough banget ketika ngatur, karena ini pasti kan juga ini kan
budget untuk tenaga kerjanya kan harus dihitung juga. Betul. Iya, diperhitungkan Betul, Bu. juga, betul. Sepakat ya. Ada berapa sekarang Mas Andri yang ada di bawah Anda yang harus Anda openi dalam tanda petik? Seluruh karyawan ya Pak. Seluruh Ya, karyawan. termasuk yang kemitraan itu? Kita sampai kalau jadi karyawan tetap atau karyawan organik gitu ya, karyawan tetap organik, terus kemudian outsourcing maupun kemitraan itu sudah sampai sekitar 1000-an lah. Oh, cukup banyak ya. Cukup Coverage sampai mana itu? Kita untuk area yang saat ini memang Yang Anda bawa itu, maksudnya Jawa Timur kah? Oh, Surabaya aja. Surabaya. Nah, uniknya di JNE ini kan ada franchise juga Pak. Jadi ada cabang-cabang utama mitra seperti itu. Nah, kebetulan kalau JNE Surabaya ini memang terpusat di head office di Jakarta sendiri gitu kan. Jadi bukan kemitraan kalau Surabaya ini. Nah, jadi yang di bawahnya Surabaya itu selain Surabaya sendiri ada Lamongan sama Sampang saat ini. Itu yang tersentral ya, artinya langsung Di bawah Surabaya. Surabaya. Di bawah Surabaya tapinya ya, bukan di bawah Jakarta ya. Dan di mana tadi? Sampang sama Lamongan. Sampang sama cuma 2 ya. Sebelumnya ada Sidoarjo. Kok milihnya Sampang ya? Kok mencolot makanya kan ada lewat Bangkalan dulu. Iya. Kamal. Betul. Jadi Tengah-tengah mungkin ya, Sampang itu dianggap tengah-tengah gitu kan. Iya kan? Jadi sebelumnya ada Sidoarjo Pak. Sidoarjo itu juga di bawahnya Surabaya. Namun kalau secara manajemennya bisa berdiri sendiri kemarin akhirnya bisa berdiri sendiri Oke. sebagai cabang utama. Jadi tidak melalui Surabaya lagi, tapi langsung Ke pusat dari head office Jakarta. Betul. Oke, berarti cabang utamanya selain Surabaya sekarang ada Sidoarjo. Ada Sidoarjo. Kalau di Jawa Timur itu ada 3 Ada 3. cabang utamanya. Surabaya, Sidoarjo, Madiun. Mojokerto. Oh, Mojokerto. Selain Mojokerto, itu ya. rata-rata cabang utama mitra. Cabang utama Seperti mitra. Malang, gitu, Madiun, Jember gitu Pak. Kalau cabang utama mitra itu ownernya bisa orang lain ya? Bisa Ini orang lain. Kerjasama begitu ya? Betul. Cuman kalau secara operation tetap secara monitoringnya Ya, ada pantauan dari pusat. Hanya Seperti share itu. sahamnya saja yang itu ada kepemilikan orang lain di luar JNE gitu ya. betul, Pak. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Silakan untuk Anda menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda seperti biasa di 0315620096 by phone atau juga bisa melalui WhatsApp di 0817300096 setelah beberapa pesan berikut ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan sekali lagi untuk Anda sahabat Mercury yang mau sharing-sharing monggo di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Saya ke Mas Andri lagi. Mas Andri, tadi sudah disampaikan bagaimana ke perkembangan yang ada di industri logistik ini, dan kalau soal pengembangan karyawan sendiri selama ini yang JNE lakukan, bisa cerita nggak? Siapa tahu ini menginspirasi, kalau bukan rahasia perusahaan ya, kalau yang rahasia monggo difilter sendiri begitu. Siap. Baik, kalau untuk pengembangan sendiri sebenarnya nggak hanya soal training ya Pak ya, seperti itu. Jadi kalau mengerucut ke training sendiri, pastinya pengembangan kompetensi ada 2, hard kompetensi sama soft kompetensi. Seperti itu. Kalau mengenai trainingnya apa aja, tentunya setiap jabatan, setiap posisi, setiap bagian itu beda-beda. Ya. Tergantung ada gap di bagian mananya nih si karyawan, seperti itu. Dan kalau untuk standarisasinya mengenai training sendiri untuk seluruh karyawan pastinya ada induction-nya ya Bu ya, seperti itu. Jadi SOP atau informasi apa aja sih yang sekiranya memang mereka ini perlu tahu. Kalau Ibu Novi tadi sempat singgung mengenai kurir awal harus dapat apa aja nih kayak gitu kan, seperti itu. Kita ada semacam infografis seperti itu. Jadi mengenai profil perusahaan, terus kemudian tugas kurir itu apa aja, itu pastinya mereka dapat sih, gitu. Terus kalau untuk mengenai bagian-bagian lain, tentunya ada observasi mendalam lagi sih Pak. Gitu. Biasanya per apa itu? Per semester, per 3 bulanan? Kita 1 tahun berjalan pasti ada Pak. Jadi Gitu ya? iya. Nah, cuman memang Itu kemarin reguler memang ya? Memang reguler atau ada yang by design by kebutuhan gitu? by kebutuhan sih rata-rata. Cuman kalau by kebutuhan ini kan karena kita karyawannya juga banyak. Pastinya setiap tahun itu
terasa sebagai salah satu rutinitas kita aja gitu. Gitu kan, seperti itu. Jadi baik kayak gini nih, 1 tahun berjalan ini kan bulan Juni itu udah kita lakukan observasi setiap departemen gitu. Ada perlu pengembangan apa aja setiap posisi atau bahkan personal gitu ya. Personal maksudnya agar selalu mendukung di departemennya. Ada berapa departemennya kalau boleh tahu? Ada sales, customer service, ada finance, accounting, human capital, operasional, ya kurang lebihnya 5 sih Pak. 5 ya. Warehouse mungkin ya. Ya, operation itu termasuk di sana. Warehouse masuk betul. operation. Ya. Oke, Bu Novi, ada ini nggak ya, ada perbedaan nggak ya ketika berupaya menyusun training need analysis di masa, mungkin kita boleh bilang sekarang sudah pasca pandemi kah? Boleh ya? Boleh lah ya, kita optimis lah ya. Kita optimis. Ada perbedaan nggak ya kebutuhan-kebutuhan training ini ketika sekarang kan kita sudah harus menyongsong pasca pandemi begitu ya? Ada apa ya? Yang jelas itu mestinya ketika kemarin pandemi itu di mana-mana nih, enggak ya, mestinya juga di di JNE juga itu digitalisasi kayak gitu ya. Jadi itu mau nggak mau itu harus diakselerasi. Betul. Mau yang usianya sak berapa, gaptek wes ya sudah, mau nggak mau ditelen paksa harus itu Mas. Jadi mungkin itu kemarin yang paling terasa gitu ya, digitalisasi, sehingga kemudian orang familiar dengan penggunaan tools yang tidak pernah dilakukan sebelumnya dan pada saat itu harus dilakukan. Nico? Termasuk juga misalnya kayak misalnya kecepatan gitu. Kemarin benar-benar harus kayak ke sana kayak gitu ya. Kecepatan karena itu tadi, terus fleksibilitas seperti itu. Nah, itu pastinya kemarin itu sangat luar biasa gitu kan. Kok misalnya ini PPKM 1 2 3 4 3 2 1 itu kan juga ini ya enggak boleh masuk ke sana, enggak boleh, meskipun mungkin ada izin khususnya ya kalau bisnisnya logistik kayak gitu. Tapi ya itu tadi, bagaimana mereka itu tetap tough di lapangan seperti itu dan bisa benar-benar support. Jadi kalau yang sebelumnya tadi itu yang diakselerasi kan kita tadi sudah ceritakan ya Pak Mas Aldina. Kalau yang sesudahnya ini pada saat sekarang, dan kalau saya lebih ngelihatnya ke yang akan datang gitu. Jadi ke yang makin dibutuhkan itu adalah kayak kemampuan berpikir kritis kayak gitu. Nah, dalam skalanya di JNE mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain karena mereka turun di lapangan gitu. Betul. Ya. Solusinya itu kan mesti harus ada gitu ya. Jadi kemampuan untuk berpikir kritis seperti itu. Terus kemudian kaitannya dengan problem solving nanti Mas gitu. Terus kemudian yang tidak bisa dihindari lagi adalah orang ini harus selalu mau belajar gitu. Jadi situasinya saat sekarang itu membuat kita ini harus tetap aware untuk active learning gitu Mas. Kayak gitu, karena nanti orang-orang yang bisa bertahan, orang-orang yang bisa survive di bidang apapun, di pekerjaan apapun, itu adalah orang yang selalu mau belajar gitu. Mungkin dulu-dulu sudah didengungkan gitu ya, tetapi ya jadi slogan, jadi pemahaman yang ketika mempraktekannya itu jadi tidak mudah ketika situasinya belum memaksa. Nah, sekarang situasinya memaksa. Ini kan para pengusaha menurut saya juga pada saat sekarang belajar banyak dari 2,5 tahun kemarin ketika nggak bisa ngapa-ngapain gitu, banyak yang tidak bisa ngapa-ngapain karena pandemi. Jadi mau nggak mau ini mereka pasti punya antisipasi hal-hal apa saja. Nah, untuk seperti itu si karyawan ini harus benar-benar siap untuk menerima hal-hal baru melalui active learning tadi Mas. Ya, bagaimana kemudian JNE menjawab apa yang dipaparkan Bu Novi? Iya, betul. Baik, saya sepakat dengan Bu Novi mengenai banyak ketidakpastian untuk saat ini, untuk situasi sekarang ya, apalagi di pandemi kemarin tuh betul-betul terasa Pak, seperti itu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya dari perusahaan menggaungkan atau dari kami sisi bagian SDM gitu menggaungkan mengenai kita harus siap mengenai perubahan ke depan seperti apa. Ternyata memang betul-betul terjadi kemarin. Jadi banyak karyawan yang akhirnya mulai sadar. Jadi mau nggak mau kita harus selalu tetap belajar ke depannya. Terutama digitalisasi tadi itu yang disebut oleh Bu Novi ya. Itu malah di JNE jadi salah satu tagline kami di tahun ini Bu. Seperti itu kan. Jadi kita harus betul-betul melek di dunia digital. Teknologi informasi. Betul. Ya. Jadi termasuk salah satunya training yang sebelumnya hanya offline. Kita sekarang bahkan menjadi salah satu
rutinitas yang harus kami lakukan seperti itu. Karyawan tertua boleh tahu umur berapa yang ada di tempatnya Mas Andri? Terakhir kemarin ada yang sudah pensiun Pak, 56. 56 pensiun ya, kebijakan 56 perusahaan ya. pensiun. Oke. Karena umur perusahaan sudah 32 tahun tadi, jadi Iya, bisa dibayangkan betul. mungkin usia kerjanya dia awal Iya, berapa ya. sekitar Iya, segituan betul. gitu ya. Iya, oke. Tapi rata-rata sekarang kalau karyawan itu di level di Range umur usianya. range usia berapa? Usia kita banyak yang muda Pak. Kalau sekarang banyak yang bilang kaum milenials gitu ya. Millennials, Memang ya. betul di Ya, ya, JNE ya. pun kami merasakan seperti itu. Artinya soal digitalisasi mereka tidak Betul. punya handicap ya. Artinya so far so good juga begitu ya. Iya, mereka cepat beradaptasi juga kan seperti itu Pak. Kalau range usia kita 20 sampai 30 tahun yang paling banyak di JNE itu. Sebagai perusahaan juga JNE mengakomodir juga perkembangan ini. Tadi sempat disebut-sebut ketika offer roket ya, Betul. aplikasi. Cerita dong, seperti apa itu? Oke. Jadi yang terbaru untuk salah satu platform kita Ya. di JNE itu Rocket. Jadi Rocket ini kurang lebihnya sama seperti Gojek, Grab gitu ya. Pak Aldi, Bu Novi seperti itu. Jadi kita melayani customer yang memang mereka melakukan pemesanan makanan salah satunya. Jadi ada kurir yang stay untuk bagian tersebut gitu. Jadi masih kurir kita gitu. Bukan orang-orang baru lagi seperti perusahaan-perusahaan baru gitu. Jadi yang betul-betul kurir JNE yang sudah lama bahkan gitu, yang betul-betul hafal area ketika ada pemesanan dari customer untuk area yang jauh katakanlah seperti itu, mereka udah nangkep gitu bahkan sampai ke durasinya berapa lama perjalanan dari tempat tersebut ke customernya. Ini artinya tambahan tugas ya untuk teman-teman kurir ya. Gitu. Nah ini kan berarti kompetensinya harus ditingkatkan. Iya, Seperti betul. apa ketika proses untuk sekarang kita punya roket loh ya, kita juga melayani pemesanan-pemesanan di Betul, e-commerce. betul. Nah ada tingkat kesulitannya nggak Mas? Kalau kesulitan belum terasa alhamdulillah. Cuman kalau mengenai kompetensi pastinya ditambah. Kalau untuk kurir yang sebelumnya hanya ngirim gitu ya Pak Ya, ya. Hanya communication skill yang diasah. Kita sekarang lebih ke merambah sales for non salesnya gitu. Mereka ini kan bukan orang sales, tapi harus di training sales seperti itu. Training sales, betul. Jadi mereka harus bisa menawarkan nih produk-produk kita seperti itu. oke. Jadi cara pelayanan yang sangat baik ke customer itu seperti apa gitu. Ya. Oke. Ini melalui aplikasi ya berarti ya? Pastinya Bu. Apps ya? Tapi udah jalan ya? Sudah jalan. Jalan, ya. iya. Roket namanya tadi itu ya, Iya, aplikasinya Roket. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan. Terima kasih sahabat-sahabat Mercury. Saya dibantu Mbak Yuli yang ada di Posko untuk mengolek beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Mercury. Tapi kita break dulu ya, Mas Andri, Bu Novi, kita ke pesan-pesan dulu. Sampailah kita di sesi ketiga, saatnya untuk menyapa sahabat-sahabat Mercury yang sudah menitipkan pertanyaan, dan terima kasih sudah berkenan mampir di perbincangan solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra Emisi Consulting, Bu Novi dan Mas Andri dari Tiki JNE. Ada Pak Eko, ada Pak Iwan yang kurang lebihnya sama. Kalau Pak Eko begini, saat ini jasa pengiriman sangat marak. Bagaimana cara JNE melakukan rekrutmen untuk menghadapi kompetitor? Nah Pak Iwan, bagaimana cara JNE merekrut karyawan yang baik sehingga efektif dan efisien? Mungkin kurang lebihnya sama soal pola rekrutmen. Silakan dijawab untuk Pak Eko dan Pak Iwan, Mas Andri. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk teknis pelaksanaan rekrutmen ya Pak ya. Ya. Seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita selalu menyiapkan buffering untuk SDM. Jadi memang kalau secara interview itu pasti kita lakukan ya. Ada beberapa kompetensi yang kita fokuskan di dalam melakukan interview tersebut. Jadi yang kita sambungkan dengan value JNE tentunya, Pak Aldi, Bu Novi. Itu boleh sharing itu. Jadi biar kurang lebih ngerti kira-kira harus nyiapin kayak gimana nih. Betul, oke siap. Jadi kalau untuk di JNE itu pastinya communication skill-nya itu yang harus kita, komunikatif lah ya. Betul. Ojo meneng lah gitu, ngirim ya ini gitu, nggak Jadi, boleh. Harus kurir- kayak Novi lah, senyum-senyum terus gitu. Kurir pun
nggak hanya dituntut hanya ngirim gitu Nggak, kan, iya, Pak. Pelayanan yang ramah itu itu seperti dia. apa supaya Kalau di customer sini itu. misalnya di tempat kita ini yang paling ramah siapa? Bu Novi kan? Pastinya. Bilangin kok. Nanti bisa kerja sama. Cocok kandidat. Ya, Jane kalau butuh pelatihan silakan diajak. MSI ya kan. Tos. Oh iya. Oke. Bisa. Jadi itu komunikasi skills itu penting untuk Betul, Pak. value-nya Iya. Jane itu selain itu apa? Salah satu kompetensi yang kita lihat. Kejujuran. Kalau kejujuran pasti, Pak. Itu salah satu ini ya, value kita yang utama juga, kejujuran itu. Cuman kan kalau kejujuran nggak bisa tuh langsung kita ukur di awal. Iya. Kita lihat progresnya. Musuhnya teman-teman psikologi karena kejujuran nggak bisa dites secara psikologis ya. Iya, Pak, nggak bisa. Nggak bisa dites. Iya. Hanya Tuhan yang tahu begitu ya. Betul. Kita ngelihat perkembangannya saat teman-teman ini udah join seperti itu. Tentunya salah satunya juga yang dinilai adalah dari sisi ini ya, achievement orientationnya juga gitu. Jadi tingkat keberhasilan yang dicapai itu juga bakal kita ukur nantinya yang dia capai gitu. Iya. Apakah dia struggling atau enggak orangnya begitu ya. Kalau good looking penting ya. Kalau good looking nggak selalu, Pak. Nggak selalu ya. Kita pasti pakai masker melakukan ya, filter filter untuk beberapa posisi ya. Cuman nggak semuanya gitu. Sorry, kalau kurir cewek itu di JNE gimana kebijakannya? Kalau kurir sejauh ini Apakah memang nggak apa-apa, yang penting memenuhi value-value tadi Iya. itu atau gimana? kalau di JNE sih saat ini masih di cowok, Pak. Cowok ya, Iya. belum ada yang Tapi nggak cewek ada ya. ya. Cewek ada di pusat. Kita lebih Jakarta ke ya? Ke back office, supporting gitu. ada kurir, Bu. Oh, kurir. Kurir cuman kurir. terkhusus barang yang dikirim itu apa gitu. Jadi kalau di JNE itu ada layanan jemput ASI seketika. Oh. Kita singkatnya Jessica. ASI. Jadi di pusat IC itu juga. Ya, IC. Jadi kan customer lebih nyaman Iya, gitu ya. iya, Kita lebih pangsanya itu ibu-ibu kantoran gitu. Wah, ini saya baru tahu ada jasa ini. Iya, ada jasa ini Ada ya. pekerja yang memang masih fokus juga untuk memberikan ASI-nya secara maksimal pada anaknya. Dan gitu. memang ada kebutuhan juga ya, ya dari konsumen ya untuk Betul. pengantar. Oh, Betul, oke. Pak. Iya, Nah, iya, itu kurirnya khusus cewek. khusus cewek ya karena mereka yang paling ngerti. Kalau enggak nanti ditinggal rokokan dia aslinya. Gitu. Wajar ditinggal rokok. Lu kurir misalnya, si rokokan sih sak batang sih gitu kan. Ya opo. Secara teknis juga customer pasti lebih nyaman gitu kan. Iya, Pak. iya, Cewek ini yang bawa gitu kan. cowok. Mereka enggak ada ini juga ya. Betul. Apa namanya? Ya itulah secara gender kan sama, jadi nggak ada ini. Bu Novi mau komentar soal perekrutan, apakah mau menambahkan untuk sahabat-sahabat Mercury untuk ke industri logistik ini apa yang harus juga menjadi perhatian? Satu tadi kalau tadi sudah diceritakan proses seleksinya ya. Kalau itu yang justru mungkin yang ditanyakan oleh dua penanya tadi, sahabat Mercury, itu salah satunya mungkin outsource-nya. Jadi pengadaannya itu lewat apa kayak gitu. Itu mungkin lewat pergi nempel di SMK gitu atau pakai Atau open recruitment. Open recruitment itu saya yang tadi sebenarnya masih mau nambahin gitu. Oke, siap. Jadi kalau secara teknis hiring ya, Bu Iya. ya. Kita memang ada beberapa cara sih. Salah satunya itu tadi, kita ke SMA SMK juga kita lakukan MOU. Enggak hanya di SMA SMK, ke salah satu universitas, beberapa universitas kita engage para dunia pendidikan lah seperti itu. Jadi enggak hanya kita melakukan rekrutmen aja, tapi kita harus memiliki kebermanfaatan yang lain kita untuk mereka sih khususnya. Jadi kita adakan workshop juga biasanya seperti itu, Bu Novi. Gitu. Jadi kalau untuk SMA SMK pasti, terus kemudian ke Disnaker kita juga kerjasama, job fair kita masih ikut. Dalam waktu dekat ini juga ada job fair di Surabaya di Balai Pemuda, Pak. Nah, JNE salah satu yang berpartisipasi di sana. Seperti itu. Kita juga pakai platform digital, salah satunya sebut merek boleh ya ini? Boleh. Seperti Jobstreet dan semacamnya kayak gitu. Ya itu sih kurang lebihnya. Kalau untuk walk-in interview sebelum pandemi kita sering marak bahkan rutin, Bu. Ini kita mau jalan lagi sih untuk tahun ini. Seperti itu kurang lebihnya. Iya,
gitu. Kalau mungkin lebih efektif mendidik mereka daripada misalnya menghijack gitu ya. Iya, kita kebanyakan cari kan, ya. baru. Dari mulai Cari awal baru, gitu ya, dari new awal talent gitu gitu ya. ya. Bukan yang udah jadi terus direkrut nggak ada nggak terlalu ngefek juga sih ya. Betul. Oke, kemudian ada Bu Nita ini. Saya pernah mendapatkan paket, waktu itu di rumah nggak ada orang, paketnya dibawa oleh si pengirim. Sampai hari ini paketnya juga nggak pernah sampai ke rumah. Bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Apa yang dilakukan JNE? Bagaimana cara kita mengkomplain? Oke. Ya ini pasti bukan JNE ya, tetapi kalau misalnya ini terjadi, solusinya apa untuk kalau misalnya itu terjadi di JNE? Oke. Pastinya kita ada layanan customer care, Pak. Seperti itu. Kita pun nggak hanya by phone aja, kita juga udah ada seperti media sosial, kita udah mengikuti, kita punya akun sendiri seperti JNE gitu ya. Dan untuk layanan komplain dan semacamnya semua terlayani di sana. Jadi termasuk customer sampai melakukan komentar gitu ya, salah satu postingan kita langsung tanggapi gitu. Kita langsung melakukan japri sampai kita melakukan penelponan ke customer tersebut biar mereka juga merasa aman gitu. Kira-kira barangku sudah sampai mana ini. Kalau mungkin ada salah satu customer yang melakukan kebingungan, tinggal search aja di Google. Sebenarnya udah mudah sih ketemunya JNE atau customer care JNE gitu langsung muncul. Khususnya di Surabaya juga. Apalagi situasi sekarang ini di mana medsos ini marak gitu ya. Jadi Betul. kalau misalnya orang komplain itu kan gampangnya langsung cuit gitu ya. Betul. Iya. Kayak gitu, nah. Tapi saya pernah mengalami kurang lebihnya sama dengan Bu Nita. Artinya ketika dilacak itu barang sudah sampai di kantor tertentu begitu ya. Kok nggak dikirim-kirim ke Citandu ya? Sampai akhirnya saya datengin kantor itu. Oh ya Pak, ini nunggu giliran. Nah itu sampai 2 hari loh. 2 hari nggak dikirim. Saya mau marah-marah itu ya apa? Oh, jadi akhirnya ikut komplain ini. Jadi saya akhirnya datang ke sana, saya ambil barangnya karena barangnya kecil, bawa sendiri Pak. Iya bawa sendiri aja. Kalau ngirim kapan? Besok Pak gitu. Tentunya kalau untuk pengiriman itu sebenarnya berdasarkan servisnya, Pak Aldi, seperti itu kan. Jadi kalau kita bisa tracking, pastinya ya saat ini. Kalau JNE itu kan sudah ada di Tapi Play itu jauh, Store. itu memang sebelum pandemi. Mudah-mudahan setelah pandemi ya, Pastinya. belajar dari kondisi pandemi sekarang nggak ada lagi kasus-kasus kayak begini ya. Pastinya, Saya Pak. percaya begitu ya. Iya, betul. Ya, oke. Bu Novi mau menambahkan, kalau nggak sampai ini gimana komplainnya ini? Komplain ke MSI apa gimana? Ya. Ini ya tadi salah satu mungkin juga terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan tadi selain tadi communication, menurut saya juga customer fokus ya gitu ya. Jadi saya rasa semua teman-teman di sana juga mendapatkan pelatihan tentang itu dan itu mungkin salah satu values karena jasa kan. Betul. Benar-benar customer satisfaction ya. Betul. Jadi harus mengutamakan harus benar-benar berfokus ke customer. Artinya yaitu tadi ketepatan waktu gitu kan, terutama gitu kan. Waktu kan kalau itu kan yang paling ditunggu sebenarnya itu. Selain bahwa keamanan dari barang atau dokumen yang kita kirimkan seperti itu. Betul. Gitu. Jadi mestinya tadi itu customer fokusnya itu juga menjadi bagian penting yang sangat dikembangkan di sana kayak gitu. Ya. Closing statement Mas Andri apa? Ketika kita hari ini topiknya soal peningkatan kompetensi karyawan di industri logistik. Oke. Pastinya kita sebagai salah satu pelaku ini ya Pak, praktisi SDM seperti itu. Ini juga bisa tersampaikan ke teman-teman semuanya, apalagi secara umum gitu kan, ke teman-teman apalagi yang mau kerja gitu, teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa yang mau lulus gitu. Jadi persiapkan diri kita masing-masing dengan apapun perubahan di depan gitu. Jadi meskipun untuk saat ini kira-kira kita belum siap gitu ya, yang penting mau dulu. Nah itu yang paling penting. Yang penting mau dan siap belajar tentunya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Sambung dengan Bu Novi. Mungkin juga bisa disampaikan kalau teman-teman MSI ada agenda-agenda pelatihan atau webinar series atau apa, monggo silakan Bu Novi. Iya, jadi yang menutup acara diskusi kita pagi ini itu tadi mungkin ada beberapa nih, kalau menurut saya ada beberapa yang tidak terlalu suka, bukan pilihan utama gitu ya, bisnis
melamar atau apply ke perusahaan yang logistik kayak gini. Ya. Mungkin bisa jadi bukan pilihan utama, tetapi dalam kondisi saat sekarang apapun sebenarnya itu harus dicoba gitu. Dan terutama sebenarnya ketika kita bekerja di sebuah industri yang dinamikanya sangat dinamis sekali, itu peluang berkembangnya sebenarnya sangat besar gitu loh. Gitu kalau saya mungkin dari segi pengguna jadi orang luar yang mau apply ke sana, misalnya saya merasa kok sarjana mau apply ke sana gitu, kalau misalnya di posisi maunya mungkin yang di kantor gitu ya. Kalau misalnya yang terbuka bukan kan, jadi kurir lah ya. Karena sebenarnya yang terbuka luas kan di operationnya kan gitu kan. Di kurirnya. Nah sebenarnya di sana itu banyak hal yang dia bisa pelajari kalau dia mau ambil kesempatannya itu gitu, karena ngurusi di warehouse itu bukan sesuatu yang mudah juga. Kayak gitu. Itu manajemen warehouse itu manajemen yang penanganannya sangat berbeda kayak gitu Mas Aldi. Termasuk juga ini tadi manajemen logistik kayak gitu. Nah sebenarnya kesempatan untuk mempelajari di sana. Jadi jangan, kalaupun misalnya mengambil kesempatannya, jangan hanya dikerjakan pekerjaannya toh, tetapi ambillah sesuatu dari apa yang sedang Anda kerjakan, seperti itu. Karena itu tadi dinamikanya memang sangat luas, dinamis sekali. Justru di tempat yang seperti itu peluang kita itu berkembang sebenarnya sangat besar, karena mau nggak mau kita ini kayak otot-ototnya tuh sudah dilatih kayak gitu loh ya. Sudah dilatih untuk kemudian benar-benar tangguh, benar-benar kuat seperti itu. Karena kalau misalnya kemudian Anda mau masuk ke nanti dunia industri yang lain, itu pasti akan juga sudah terbiasa kayak gitu. Begitu. Terus ini acaranya MSI yang kita kerjasama dengan Mercury untuk media partnernya. Kita adalah hari Jumat besok tanggal 24 Juni kita punya webinar series Knowledge Management series dengan judul Knowledge Management untuk menciptakan good corporate governance. Gitu, tata kelola perusahaan yang baik. Pembicaranya nanti Pak Sapta Putra Yadi dari Noko Indonesia, dan nanti tanggal 25-26 Juni kita ada kelas pelatihan dan sertifikasi BNSP untuk training of the trainers kayak gitu. Ini bisa ikut dong Mas Andri ya? Bisa. Silakan ikut Mas. Daftar sekarang. Boleh Bu di-share ininya. Tuh, kan posternya. Iya. Jangan lupa loh Bu Nami ya. Jangan lupa, oke Di bawah ya. tangan ya. Baik. Iya. Tapi terima kasih, menyenangkan kita pagi hari ini bisa mendapatkan banyak insight dari Mas Januar Andri Siswanto SPSI Human Capital Operation Unit Head PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir Tiki Jani. Mas Andri, terima kasih, sehat-sehat. Salam untuk teman-teman di kantor ya. Terima kasih banyak Pak Aldi, Bu Novi atas kesempatannya. Terima kasih. Sama-sama. Salam sehat selalu. Salam Bu sehat. Novi. Ya, Bu Novi terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas. Minggu depan kita ketemu lagi. Baik. Oke, baik. Ya, sahabat Mercury, sampai di sini solusi SDM untuk edisi kali ini. Kita bertemu lagi di solusi SDM dengan topik yang berbeda minggu depan. Sampai jumpa.